Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Farida dengan NIDN 0612039205. Saya dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bakti Surakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Sebagai dosen, setelah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk dalam bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Nah, di sini saya menggunakan sistem pengejaran yang disebut dengan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Delivery sendiri menunjukkan bagaimana cara saya menyampaikan materi supaya dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Pada saat perkuliahan, saya menggunakan metode PJBL. Sehubungan dengan mata kuliah saya praktikum, maka akan saya berikan kasus yang akan kita bahas selama 1 semester pada mata kuliah praktik komputer akuntansi. Sistem pengajaran yang saya gunakan adalah salah satunya dengan interaction. Interaction di sini bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan saya atau mahasiswa dengan mahasiswa. Di sini bisa berupa pertanyaan, menjawab pertanyaan, kesimpulan, ataupun review materi pembelajaran. Sedangkan assessment di sini menunjukkan bagaimana cara saya memberikan tugas, termasuk penilaian mahasiswa selama proses pembelajaran 1 semester. Selanjutnya, terkait mata kuliah. Mata kuliah yang saya gunakan adalah praktik komputer akuntansi dengan kode mata kuliah B207. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 6. Namun, pada kesempatan kali ini saya gunakan CPMK kedua, yaitu mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa sesuai dengan siklus akuntansi dan standar laporan keuangan. Deskripsi singkat mata kuliah, yakni mata kuliah ini membahas dan melatih mahasiswa dalam menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang secara komputerisasi, mencakup persamaan dasar akuntansi sampai dengan laporan keuangan. Pembelajaran berbasis kasus dan praktik langsung bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan. Materi pembelajaran yang akan kita gunakan pada 1 semester ini adalah kasus persamaan akuntansi, kasus transaksi perusahaan jasa, dan kasus transaksi perusahaan dagang. Kasus nanti akan saya berikan pada pertemuan pertama dan juga pertemuan ke-9. Pertemuan pertama terkait perusahaan jasa dan persamaan akuntansinya. Pertemuan ke-8 akan ada UTS terkait perusahaan jasa. Pertemuan ke-9 akan membahas perusahaan dagang sampai dengan pertemuan 15 dan pertemuan ke-16 ya mahasiswa akan melaksanakan UAS. Nah, pada setiap minggunya kita akan coba lakukan pembahasan setiap kali mahasiswa sudah melaksanakan tugas. Karena tugas akan kita berikan setiap minggunya berdasarkan kasus yang sudah kita berikan dan lembar kerja yang sudah kita berikan melalui WA Group yang sudah dibentuk oleh tim kelas kami. Demikian, selanjutnya adalah terkait cuplikan video proses pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa. Mari kita simak bersama proses pembelajaran yang saya terapkan di mata kuliah praktik komputer akuntansi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik ya. Teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang persamaan akuntansi dan juga kontrak kuliah. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Nah, teman-teman masih semangat terus ya. Baru pertemuan 2 masih ada banyak pertemuan lagi nanti ke belakang ya. Nah, untuk mata kuliah
praktik komputer akuntansi ini, minggu lalu kan membahas persamaan akuntansi. Masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu itu kita bahas tentang apa di persamaan akuntansi? Atau teman-teman ada yang masih ingat tentang apa gitu persamaan akuntansi? Boleh siapa? Saya Oh ya, oke. Mas Harif. eh, tentang persamaan akuntansi adalah aset, aktiva, pasiva, atau eh, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal, Bu. Oh, oke. Jadi dalam persamaan akuntansi itu aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan kewajiban dan modal. Oke, terima kasih Mas Arif. Ada yang mau menyampaikan lagi? Siapa? Nggak ada? Oke, kalau gitu saya Saya, tuju ya. saya lagi boleh ya, Bu? Oh, boleh-boleh Mas Arif. Banyak juga ya. Oke, Eh, Mas Arif. Oh, teman yang lain mau menyampaikan, boleh, Bu. Oke, kalau gitu siapa yang mau mencoba? Mbak Yuni ya? Mbak Sri Wahyuni mau coba? Boleh, langsung. Ingin menjelaskan tentang tidak adanya kolom sisi debit dan kredit, namun akan ada akun yang berkurang atau bertambah, atau akun yang bertambah pada aktiva dan bertambah pula di pasiva. Oke, siap. Jadi, nanti dalam persamaan akuntansi itu akan ada kolom yang bertambah dan ada kolom yang berkurang. Nah, atau sama-sama kolomnya itu bertambah. Contoh, kas kalau perusahaan store modal di awal, maka kas perusahaan bertambah. Lalu ada kolom lagi nih di sisi pasifanya, yaitu modal. Modal juga ikut bertambah. Contohnya seperti itu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, tadi kita sudah review. Sekarang coba saya absensi ya. Kira-kira sudah hadir semua atau belum? Oke, coba yang pertama di sini Mas Aris. Sudah ada belum? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Mbak Wafa di sini ada? Hadir, Bu. Oke, Mbak Putri. Oke, hadir juga. Oke, semuanya sudah hadir ya, sudah join di kelas kita. Maka sekarang kita coba mulai materi kita tentang jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini adakah yang eh, masih ingat atau mau menyampaikan terkait apa itu jurnal umum? Boleh disampaikan dulu. Siapa nih Saya, yang mau Bu, coba? Oke, Mas Arif lagi. Oke, Mas Arif. eh, mengenai jurnal umum ya, Bu. Iya, jurnal umum Apa itu ya? apa ya? Pencatatan akuntansi gitu, Bu, atau transaksi dari harian? Oh, pencatatan akuntansi dari transaksi harian. Menurut Mas Arif itu ya? Oke, Iya, Bu. terima kasih Mas Arif. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa itu jurnal umum? Saya, Bu. Oh, oke Mbak Wafa. Pencatatan transaksi perusahaan yang dilakukan setiap kali ada transaksi. Oh, pencatatan setiap transaksi yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau Ya, ada transaksi langsung dicatat gitu ya Mbak Wafa ya? ya. Oke, siap. Ya, Bu. Makasih. Nah, dari jawaban Mas Arif dan juga Mbak Wafa tadi dapat kita simpulkan bahwa yang namanya jurnal umum itu adalah yang mungkin teman-teman pernah dengar bahwa jurnal umum itu adalah jurnal harian. Jadi setiap hari itu akan ada catatan atas transaksi harian. Atau setiap kali transaksi, maka perlu dibuat pencatatan. Pencatatannya dalam bentuk jurnal umum atau jurnal harian. Itu ya. Oke, setelah kita coba review ke teman-teman, sekarang kita masuk nih. Semuanya sudah pada akses link yang sudah saya bagikan di WA Group? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Udah coba dikerjakan? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba koreksi ya, teman-teman. Kita koreksi bareng-bareng. Gimana sih jurnal umum transaksi di perusahaan Quick Expedisi pada bulan Maret tahun 2024, gitu ya. Nah, di sini di tanggal 1 perusahaan membeli perlengkapan kantor dari Toko Solution.
Jadi, di sini Quick Ekspedisi itu beli perlengkapan kantor sebesar 15 juta. Dan 7.250.000-nya dibayar nanti gitu. Jadi 50%-nya dibayar 7.250.000-nya dibayar nanti. Cash-nya berapa kira-kira? Nanti coba teman-teman ikut jawab ya, kira-kira seperti apa. Jurnalnya sambil kita koreksi bareng-bareng. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Yuanita, jurnalnya apa? Saya bantu ketik di sini. Teman-teman bisa akses linknya untuk mengetahui jawabannya seperti apa. Oke, Perlengkapan terhadap kas dan hutang. Perlengkapan 15 juta. kas, hutang. Oke, perlengkapannya 15 juta di debit ya. Ya, Lalu kasnya, 7.250.000 di kredit. oke, Hutangnya 7.750.000 di kredit. 7.750 di kredit. Oke, siap. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Mbak Anissa Kili Putri, coba nih. Sewa kendaraan dibayar tanggal 1 Maret untuk 1 tahun. Sebesar 750 juta. Gimana jurnalnya? Sewa dibayar di muka sama kas, Bu. Pada kas. Oke. Terus nominalnya berapa? Maaf, Bu, itu kas ya, Bu. Oh, kas. Itu Oh iya, typo. salah ketik. Siap-siap. Oke. Untuk sewanya berapa? 750 juta. 750 juta. Kasnya berkurang? 750 juta. Oke, siap. Tanggal 1 selanjutnya, asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 Maret untuk 1 tahun senilai 20 juta. Siapa lagi? Terima kasih, Mbak Anissa. Siapa lagi? Bu, Oh, oke, Mbak asuransi Yuni. dibayar di hasil muka pada kas Pada kas, nilainya berapa? 20 juta, Bu. 20 juta. Oke. Juta. Oh, ini 2 juta, kurang 0. Terima kasih, Mbak Yuni. Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Mas Haris. Gimana jurnalnya, Mas Haris? Jurnalnya beban renovasi di debit, terus utang renovasi 20 juta di kredit. Utang renovasi ada di kredit. Oke, nominalnya tadi berapa, Mas? Nominalnya 20 juta, Bu. 20 juta. Oke, terima kasih, Mas Aris. Ada lagi yang mau bantu menjawab? Bu, Oke, Mbak Nabila. Jurnalnya seperti apa tanggal 6? beban lain pada kas Beban lain-lain pada kas. Terus, nominalnya berapa? 200.000 di debit, Oke, 200.000 di kredit. oke, siap. Nah, tanggal 7 nih. Ada yang mau jawab lagi? Tanggal 7? Oke, kalau nggak ada, Saya, Bu. oh Mbak Yuni lagi. Oke, siap, Mbak Yuni. Beban sewa pada kas Oke, nilainya? 1 juta. Oke, 1 juta. Oh, keliru. Nah, teman-teman kan sudah pada ngerjain semuanya. Coba nih tanggal 1 sampai 7 kita sekilas bahas dikit ya. Sewa kendaraan dibayar tanggal 1 Maret, kan perusahaan di sini atau Quick Ekspedisi dia mengeluarkan uang. Karena dia mengeluarkan uang, maka di sini eh sorry, tanggal 1 yang di sini ya, membeli perlengkapan kantor dari toko solution. Membeli, berarti Quick Ekspedisi mengeluarkan uang. Sehingga di sini ada kas yang berkurang senilai uang tunai yang dikeluarkan, yaitu 7.250 dan perlengkapannya bertambah
15 juta. Selanjutnya, sewa kendaraan dibayar pada tanggal 1 Maret. Di sini perusahaan itu membayar sewa kendaraan untuk 1 tahun. Berarti selama 12 bulan sebesar 750 juta. Sehingga di sini akan ada sewa dibayar di muka pada kas senilai 750. Terus di sini tanggal 6 ada beban lain-lain pada kas. Di sini tanggal 6 dibayar iuran keamanan lingkungan untuk bulan Maret. Teman-teman boleh loh mengakui beban iuran keamanan, iuran kebersihan, beban iuran kebersihan atau beban yang utilitas listrik, misalnya gitu, listrik air. Atau teman-teman juga bisa mengelompokkan sebagai beban lain-lain. Itu diperbolehkan. Asal nanti ke belakangnya juga konsisten. Kalau mau diakui beban keamanan, terus listrik, air itu sebagai beban utilitas atau beban lain-lain, maka itu akunya juga sama seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang coba dikerjakan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 30. Teman-teman sudah mengerjakan. Silakan dipindah jawabannya ke link ke Jsit yang sudah kita bagi ini. Boleh langsung di copy ya, nggak apa-apa, langsung di copy aja biar bisa kita segera koreksi. Oke, waktunya nggak lama ya, langsung bisa dibagikan. Nah, tanggal 9 nominalnya belum. Tanggal 15 nominalnya belum. 23, 25, 27, 28, 30, 30, 30 belum nih. Boleh langsung dikopas ya. Jadi kan teman-teman sudah pada ngerjain ini kemarin. Kan ini bagian dari tugas di minggu kemarin. Terus kita akan bahas di pertemuan ketiga ini, kedua ini. Gitu ya. Silahkan langsung dikopas gak apa-apa. Kalau teman-teman sudah punya jawabannya. Sudah mengerjakan gitu ya. Oke. Oke, dibagi-bagi ya ini ya sama teman-teman. Nah, saling bergantian ikut menjawab. Terima kasih atas antusiasnya ya teman-teman. Ya, Bu. Oke, ini semuanya udah mengerjakan ya pasti ya. Ngomong-ngomong ini kemarin ngerjainnya bareng-bareng atau sendiri-sendiri ya? Mas Aris ngerjain sendiri apa bareng-bareng? Jangan sendiri, Bu. Ngerjain sendiri. Oke. Sip, nanti kita koreksi ya. Mbak Nabila, Mas Arif ngerjain sendiri? Atau kemarin bareng-bareng nih? Sendiri, Bu. Sendiri, Bu. Oh, sendiri-sendiri. Oke, kesempatan nih. Kalau udah sendiri-sendiri kita coba perbaiki ya di sini ya. Boleh loh teman-teman sambil apa discuss sama temennya. Jadi Mbak Nabila sama Mbak Yuni, Mas Hari sama Mas Arif kerja kelompok gitu. Asal tahu angkanya dari mana, akunya dari mana, kenapa kok akun ini gitu. Saling menganalisa, jangan sampai kopas aja, gitu ya. Oke. Ini tanggal 25. Tanggal 25. Ada piutang pendapatan jasa otak. Tanahnya dihapus ya. Oke, siap-siap. Ada duck, ada elephant.
Oke, ini nama ininya ya. Berarti banyak yang akses. Terima kasih. Oke, sambil kita bahas ya tanggal 9, tanggal 11 sampai dengan 15. Oke. Tanggal 9 dibeli seperangkat komputer untuk keperluan kantor, seperangkat komputer untuk keperluan kantor. Sehingga ini bukan barang persediaan yang untuk dijual. Ya, Bu, ini katanya perusahaan jasa, dia nggak beli barang, dia nggak jual barang. Dia nggak jual barang, tapi bukan berarti kan dia nggak boleh beli barang. Nah, di sini kan dia beli barang untuk keperluannya, sehingga diperbolehkan, gitu ya. Nah, di sini komputer untuk operasional, maka dia diakui sebagai peralatan. Udah bener nih, teman-teman. Tanggal 9 diberi peralatan komputer senilai 5.500.000. Oke, senilai 5.500.000. Di sini ada tanda add otomatis per 1 unit. Dan di sini dibeli 5 unit. Jadi totalnya 5.500.000 kali 5. Ketemunya 27.500.000. Oke. Tanggal 11, hutang pada kas. Dibayar utang kepada Satria Motor sebesar 2.500.000. Bayar hutang. Quick Ekspedisi bayar hutang. Otomatis kasnya berkurang karena buat bayar hutang. Setelah itu hutangnya juga hilang, juga berkurang gitu kan. Sebesar uang kas yang dikeluarkan tadi yaitu 2.500.000 gitu ya. Terus tanggal 13 diterima uang jasa mengangkut barang dari langganan. Jadi di sini Quick Ekspedisi dia tuh dapat uang karena dia sudah bekerja. Bekerjanya apa? Memberi jasa kepada langganan untuk mengantarkan barang sebesar 22.500.000. Maka di sini diakui kas pada pendapatan. Gitu ya. Kasnya bertambah karena dia dapat uang, terus dia memberikan jasa ke orang lain, maka pendapatannya juga bertambah. Tuh, nah ini salah satu contoh kalau persamaan akuntansi, kasnya bertambah, pendapatan di sisi pasifa juga bertambah. Terus di tanggal ini, tanggal 30 ya, beban gaji pada kas, membayar gaji karyawan. Biasanya kalau gaji karyawan itu kan per bulan ya. Jadi di sini diakui sebagai beban gaji pada kas. Gitu ya, teman-teman. Nominalnya adalah sebesar uang yang dikeluarkan untuk bayar gaji, yaitu 22.500.000. Bisa juga kasusnya kalau perusahaan misalnya, wah aku nggak bisa bayar hutang dulu, bayar gaji dulu nih bulan ini. Jadi tak hutang ya, tak rapel bulan depan misalnya gitu. Maka maka gaji pada bulan tersebut kan belum dibayar. Maka akan muncul hutang. Kasnya ini berubah jadi hutang. Misalnya nggak bayar cash tapi dihutang dulu, belum dibayar. Maka beban gaji yang harus dia bayarkan tetap bertambah, ditambah di sini ada hutang juga bertambah. Semisal kalau perusahaan tidak membayar gaji karyawan eh, pada bulan Maret ini. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, balance di angka 940.700.000. Kira-kira sama nggak nih sama jawabannya teman-teman? Sama, Bu. Sama. Sama, Oke. Bu. Oke, Sama, alhamdulillah Bu. sama ya. Jadi, untuk jurnal umum di transaksi perusahaan jasa untuk pertemuan kedua ini sudah kita bahas dan sudah kita selesaikan. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya, Bu, Oh, oke, Mas Haris. Gimana Mas Haris? terkait Bu, transaksi tanggal 1 Oke, terkait sewa, transaksi tanggal 6 oke, terkait dengan satu. lain atau gaji pada tanggal 20. Oh, Kenapa sewa tidak diakui beban, sedangkan tanggal 6 atau 20 diakui sebagai beban? oke, 6 sama 20 juga beban ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Aris. Teman-teman, ada yang mau bantu jawab sebelum saya jawab pertanyaan Mas Haris? Saya, Bu. Oke, Mbak Yunita. Silahkan Mbak Yunita. Karena tanggal 1 itu kan terkait sewa. Ini untuk beberapa periode. Sedangkan untuk tanggal 6 dan tanggal 20 untuk 1 bulan saja. Oke, karena pada tanggal 1 sewa dibayar di muka ini kan untuk 1 tahun, beberapa bulan ke depan gitu kan. Sedangkan kalau untuk beban lain-lain tadi biaya keamanan sama untuk beban gaji itu kan bayarnya 1 bulan. Sehingga kalau di tanggal 1 diakui sebagai sewa dibayar di muka.
aku sewanya untuk 1 tahun, tapi aku bayarnya sekarang di awal gitu. Terus kalau beban lain-lain di sini, walaupun dia itu eh, bayar di awal di tanggal 6 untuk 1 bulan di bulan Maret sampai tanggal 31 Maret, tapi di sini cuma 1 masa aja, 1 bulan aja, 1 periode gitu kan. Sehingga dia langsung diakui sebagai beban. Uang yang sudah kita keluarkan, masa manfaatnya sudah kita rasakan, maka kita akui sebagai beban. Sedangkan sewa, ini kan baru kita bayar sekarang di tanggal 1. Kita belum sampai 1 bulan. Dan bayarnya juga untuk beberapa bulan ke depan. Sehingga dia diakui sebagai biaya sewa dibayar di muka. Di sini seolah-olah ada kata biayanya, tapi jarang ditulis. Sehingga langsung masuk ke sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka untuk beberapa bulan ke depan. Seperti itu. Terima kasih Mbak Yonita. Gimana Mas Aris? Apakah sudah puas atau belum? Sudah, Bu. Terima Oh, kasih, oke. Bu. Oke, Sama terima Mbak Yuani. kasih. Oke, terima kasih Mas Aris, Mbak Yonita. Oke, sudah kita bahas. Teman-teman sudah nggak ada pertanyaan lagi. Adakah yang mau narik kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini? Saya, Bu. Oh, oke, Mbak Nabila. Silakan disampaikan. Dalam perusahaan jasa tidak ada persediaan, namun perusahaan jasa hanya menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan. Oke, di perusahaan jasa ini yang dia jual kan bukan barang, sehingga dia nggak ada persediaan. Nah, maka dia hanya menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Gitu ya Mbak Nabila ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Ada lagi yang mau narik kesimpulan? Saya, Bu. Oh, oke, Mbak Romadhani Putri, silahkan. Jadi ketika perusahaan itu ketika perusahaan jasa melakukan transaksi pemberian jasa, maka akan dilakukan penjurnalan dengan akun pendapatan yang bertambah dan kas dan piutang juga bertambah juga. Oh, jadi maksudnya Mbak Romadhani adalah ketika perusahaan jasa bertransaksi nih, maka akan ada kas yang dia terima atau piutang yang dia piutangnya bertambah, sedangkan akun satunya adalah pendapatan, gitu ya, karena dia sudah mendapatkan uang atau dia itu sudah memberikan jasa tapi belum dibayar. Gitu ya Mbak Romadhani ya? Iya, Bu. Oh, oke, terima kasih Mbak Romadhani atas kesimpulannya. Eh, mohon maaf, sekian dari saya ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi minggu depan di pertemuan ketiga. Jangan lupa dikerjakan tugas minggu depan itu adalah membuat buku besar dan juga neraca saldo. Gitu ya teman-teman. Coba dipelajari materinya, coba dipelajari bahan ajar yang sudah saya bagikan di WA Group. Silahkan dikerjakan, silahkan diskusi. Kalau ada pertanyaan, sampaikan aja di WA Group. Silahkan bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya, kerja kelompok diperbolehkan. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, perlu disampaikan di WA Group atau bisa disampaikan ketika pertemuan ketiga besok. Gitu ya, di minggu depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Oke, terima kasih juga semuanya. Izin live ya.